rekonstruksi dua surat yang hilang dalam Al-Quran, yaitu surat Khala dan surat Hafaz. Jadi ada dua ya, surat Khala dan surat Hafaz. Hafaz, ha, fa dan dhat, Hafaz. Itu dua surat yang tidak ada, dan sekarang sudah mulai direkonstruksi oleh kawan-kawan yang nakal. Kira-kira bunyi suratnya kayak gimana gitu. Mereka merekonstruksi dari berbagai sumber, tradisi-tradisi awal, untuk melihat surat yang nggak ada nih gimana sih bunyinya. Sudah ada yang meneliti, dan ini dianggap tidak terlalu penting oleh kalangan-kalangan tertentu, kawan-kawan. Karena apa? Karena kita akan menemukan ada informasi bahwa dua surah ini seperti doa. Shalom Alaikum Hamasiyah, kembali lagi bersama saya Ustadz Timothy Al-Awal. Kawan-kawan, pada hari ini saya ingin mengulas atau menambahkan materi pada bulan yang lalu ya. Kalau bulan yang lalu saya sempat membahas tentang perbedaan kanonisasi dalam Al-Quran pra-Utsmani. Hari ini saya akan melengkapi ada dua surah yang saya ketemukan bagaimana cara bunyinya, dan ini digunakan dalam buku-buku literatur Islam yang saya katakan dapat dipercaya. Sebelumnya ini sudah dijelaskan oleh Pak Gracia Pelo dalam channel beliau, Inyau Manis. Kawan-kawan bisa lihat dalam channel beliau. Tetapi kali ini saya ingin memberikan data referensi dan rujukan, karena saya lihat postingan Pak Gracia Pelo kemarin hanya menambahkan isinya, sedangkan saya menambahkan referensinya. Karena apa? Karena kita sekarang berdialog dari era terbuka, baik itu sosial media seperti Facebook dan juga Instagram, harus memiliki referensi dan juga jenis PowerPoint yang saya rasa harus dilengkapi untuk kalangan kaum muda. Nah, sesuai dengan materi ini, kawan-kawan dapat baca di sini bunyi dua surah Al-Quran milik Ubay bin Ka'ab yang sudah tidak lagi dikanonkan, seorang sahabat Nabi Muhammad yang bacanya dianggap paling baik. Ini adalah tema saya pada hari ini. Lanjut. Sesuai dengan kutipan yang kemarin, kawan-kawan juga bisa lihat dalam postingan saya. Ini saya tulis kembali supaya menambah referensi kalian semua. Dikatakan bahwa di dalam Mushaf Ibnu Mas'ud terdapat 112 surah. Informasi lain dikatakan 111 surah. Karena tidak ditulis di dalamnya Al-Mu'awwidzatain, maksudnya surah terakhir yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan di dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab maksudnya, terdapat 116 surah karena ia menulis di akhir surat itu yang namanya dapat disebut dengan surah Al-Haf dan juga surah Al-Qala. Tapi di sini dikatakan surah Al-Hafdu dan juga surah Al-Qulu. Imam Jalaluddin Asyuti Studi Al-Quran dan bla 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 halaman 270. Silahkan kawan-kawan screenshot untuk menjadi referensi kawan-kawan sekalian ya. Jadi kali ini saya menggunakan dua sumber lagi, Material for the History of the Text of the Quran, yang dikatakan Muhammad Ma'rifat sebagai tulisan orientalis paling jujur dan juga paling terkuno. Saya menggunakan itu dari karya Arthur Jeffrey dan menggunakan sumber sekundernya dari sejarah Al-Quran menurut Muhammad Hadi Ma'rifat. Kawan-kawan bisa baca buku ini yang saya katakan sangat melengkapi dan juga sangat bagus untuk memberikan dalil bahwa Islam itu memiliki perbedaan pandangan tentang Al-Qurannya. Tulisan Arthur Jeffrey yang warna putih ini ya, kawan-kawan akan sulit mendapatkannya. Jadi saran saya silakan kalau ingin menggunakan proxy atau menggunakan website yang membuka blokiran-blokiran dari kritik teks Al-Quran ini yang telah ditutupi oleh kalangan-kalangan muslim tertentu supaya bisa menjadi bahan materi kita. Tetapi harus menjadi catatan, ini sebagai pembelajaran kita sebagai perbandingan agama, dan saya rasa ini sangat bagus untuk kita pelajari. Nah, ini ada slide yang saya gunakan dari bukunya Material for the History of the Text of the Quran yang telah ditulis secara terinci oleh Arthur Jeffrey. Saya bacakan di sini, dikatakan dalam halaman 180 sampai dan 181, Kodeks Ubay diketahui mengandung dua surah yang tidak ditemukan dalam teks Utsmani kita. Ini akan menjadi tema kita, kawan-kawan. Meskipun ada beberapa perselisihan mengenai posisi tentang itu dalam kodeksnya, mengingat keraguan atas keakuratan informasi manapun yang memiliki beberapa urutan atau beberapa list surah tersebut dalam kodeksnya, dan ini dianggap tidak terlalu penting oleh kalangan-kalangan tertentu, kawan-kawan. Karena apa? Karena kita akan menemukan ada informasi bahwa dua surah ini seperti doa, dan mirip seperti surah Al-Fatihah. Dalam tulisannya Muhammad Hadi Ma'rifat, dia juga memberikan rekaman yang sama, kawan-kawan. Di sini dikatakan bahwa
Mushaf ini memiliki dua nama surah yang lebih banyak dari mushaf-mushaf lainnya, yaitu surah Al-Qalaq dan surah Al-Haf atau surah Al-Qulud dan surah Al-Hafdu. Keduanya adalah dua kunut karena diperkirakan keduanya termasuk dari surah-surah Al-Quran, makanya dimasukkan ke dalam Al-Quran. Ubay bin Ka'b maksudnya. Jadi ini termasuk dalam surah yang digunakan Ubay bin Ka'b sebagai bagian kanon Al-Quran ya. Untuk lebih jelasnya akan saya tulis ya, supaya dapat dibaca secara jelas, karena ini agak kabur, tapi revisinya bisa kawan-kawan gunakan juga. Baik, di sini sudah saya tulis ya, kawan-kawan bisa lihat bahasa Arab Latinnya, sedangkan saya akan membacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Qulud dikatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya hanya kepadamu kami memohon pertolongan, dan hanya kepadamu kami memohon ampun, menghancurkan pujian baik, tidak mengkufurimu, dengan berlepas diri dari orang yang bermaksud kepadamu. Sedangkan surah Al-Hafdu, surah yang kedua dari Ubay bin Ka'b berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhanku, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya untukmu kami salat dan bersujud. Kepadamu kami bergegas, kami takut siksamu, dan hanya untuk orang-orang kafir. Jadi ini adalah dua surah Al-Quran yang digunakan Ubay bin Ka'b yang hampir mirip dengan surah Al-Fatihah, surah An-Nas, dan surah Al-Falaq. Jadi dapat kita ambil informasi yang penting di sini. Dua surah itu hampir mirip seperti surah Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas seperti yang saya katakan tadi, karena bersifat puji-pujian kawan-kawan, pujian-pujian kepada Allah. Yang kedua, dikatakan surah tersebut seperti doa manusia kepada Allah. Yang ketiga, perlu dicatat, Ibnu Mas'ud menolak Al-Fatihah karena dia mengatakan bahwa surah ini termasuk pembukaan bacaan yang dianggap dari ucapan Nabi yang adalah manusia. Dan surah Al-Falaq, dan surah Al-Anas itu adalah doa untuk cucu Nabi Muhammad. Ini akan saya tunjukkan dalam Al-Kanfil Ulumul Quran. Nah, ini akan menjadi pertanyaan kawan. Jika dua surah Ubay bin Ka'b dianggap doa biasa dan bukan kalamullah dan tidak termasuk Al-Quran, semestinya Islam sekarang sepaham dengan Ibnu Mas'ud, juga dengan tidak memasukkan Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadi tidak konsisten kalau memang saudara muslim Al-Hafdu dan juga surah Al-Qulud atau Al-Haf dan juga Al-Qalaq tidak dimasukkan Al-Quran saat ini. Tapi ini menunjukkan otensitas bahwa Al-Quran mengalami hal yang sama dengan Alkitab, tetapi setelah dibakar oleh Utsman, hal itu ditutupi. Kecuali kalangan-kalangan tertentu seperti kalangan-kalangan intelektualis muslim. Nah, saya kutip dalam kitab Al-Quran seperti janji saya tadi, kalau memang Ibnu Mas'ud menolak surah Al-Falaq, An-Nas, dan juga Al-Fatihah, tetapi saudara muslim memasukkan itu, seharusnya mereka juga harus memasukkan Al-Hafdu dan juga Al-Qulud dalam Al-Quran saat ini, karena saya terinspirasi dalam kitab Al-Kanfil Ulumul Quran. Ibnu Qutaibah berkata dalam Mushikul Quran, Ibnu Mas'ud menyangka bahwa Al-Mu'azzatain bukan termasuk Al-Quran karena dia melihat Rasulullah SAW meminta perlindungan dengan keduanya untuk Hasan dan Husain. Jadi menurut Ibnu Mas'ud ini adalah doa dan bukan bagian Al-Quran. Itulah perkataan Nabi Muhammad, kalam Nabi bukan kalamullah. Halaman 270, Imam Jalil As-Suyuti, Studi Al-Quran Komprehensif. Dan ini bisa menjadi rujukan kawan-kawan ketika mendapatkan tanggapan muslim yang saat ini sempat menyerang kanun Alkitab. Nah, dapat disimpulkan bahwa perbedaan jumlah surah ini memberi dukungan bahwa Al-Quran dulunya seperti Alkitab yang memiliki jumlah perbedaan kanon, seperti yang saya katakan sebelumnya. Kedua, kesimpulannya adalah perbedaan jumlah kanon Alkitab menunjukkan kekristenan tidak pernah menghilangkan naskah awal. Sedangkan tindakan Utsman membuat kanunnya yang diutamakan sehingga dulunya ada jumlah kanon yang berbeda, 111 surah, 112 surah Ibnu Mas'ud, lalu ada juga 116 surah, sekarang 114 surah. Itu sudah saya jelaskan dari postingan saya sebelumnya. Maka tindakan Utsman ini yang membuat kanonnya yang diutamakan sehingga dulunya ada jumlah kanon yang berbeda menjadi satu jumlah yang sama kawan-kawan, yaitu 114 surah dari Al-Fatihah sampai juga surah An-Nas. Jadi ada perlawanan keras juga kawan-kawan, khususnya Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, atas tindakan Utsman ketika membinasakan naskah-naskah sebelumnya. Ketiga, kekristenan tidak bermasalah jika jumlah kanon memiliki perbedaan, karena konteks kanonisasi Alkitab merupakan patokan bacaan liturgis, tanpa menafikan yang tidak masuk kanon Alkitab sebagai apokrif kawan-kawan. Karena ada kalangan Protestan mengatakan yang tidak masuk Alkitab adalah apokrif, padahal
itu tidak dianggap sebagian apokrif. Ada yang di bagian kanon tradisi dan juga kanon Alkitab, tetapi ada juga yang dikatakan bagian apokrif yang tidak dikatakan kanon tradisi dan juga kanon Alkitab, kalau dalam pandangan gereja Ortodoks dan juga gereja Katolik. Keempat, perlu ditegaskan surat-surat apostolik yang tidak masuk Alkitab tetap menjadi bagian surat yang dihormati seperti surat Barnabas, Didache, Ignatius, dan lain-lain. Nah, poin yang kelima yang dapat kita ambil di sini, mungkin bagi Muslim, perbedaan jumlah kanon mempengaruhi autentisitas bahwa tidak ada yang boleh menambah dan mengurangi firman Allah, karena itu adalah ta'rif atau pemalsuan. Lihat surah Al-An'am 115-116. Walau sangat disayangkan, ternyata Al-Quran juga mengalami perbedaan jumlah kanon. Kenapa saya mengangkat ini? Karena saya terinspirasi dari tulisan Muhammad Hadi Ma'rifat. Dalam halaman 233, dia mengatakan muncullah masalah pengurangan Al-Quran, tetapi sudah menjadi konsensus umat bahwa Al-Quran sama sekali tak pernah ditambah atau dikurangi. Jadi saya memberikan bahwa spekulasi pengurangan Al-Quran pernah terjadi pada zaman Rasman Utsmani. Dan itu terbukti 116 surah Al-Quran itu tidak masuk dalam Al-Quran saat ini. Walaupun sebenarnya konteks buku ini adalah membahas tentang Khawarij yang mengurangi satu surah dalam Al-Quran, itu surah Yusuf. Jadi informasi yang sebelumnya mengatakan Khawarij itu 115 surah, sebenarnya bukan 115 surah. Jadi saya koreksi di sini, dikatakan mereka menerima 113 surah, jadi mengurangi satu surah saja. Lanjut, hal yang sama juga pernah dipertanyakan oleh kekristenan, seperti dari kalangan Protestan ya, karena mereka mengutip Wahyu pasal 20 ayat 18, tidak boleh mengurangi dan menambahkan Alkitab. Sebenarnya, tapi dalam kacamata gereja Ortodoks dan Katolik Roma, pada dasarnya kitab Wahyu dan Perjanjian Baru lainnya belum dikanonisasi, karena kanonisasi terjadi setelah para rasul meninggal. Apalagi kalau kita tahu itu pada zaman konsili Kartago ya, jika saya tidak salah. Nah, sehingga ditafsirkan dalam Wahyu pasal 20 ayat 18, sebenarnya jangan mengurangi dan menambahkan itu konteksnya kepada kitab Wahyu, bukan mengacu pada kanon pada waktu itu, karena kanon belum terjadi, baik itu Perjanjian Baru dari Matius sampai dengan Wahyu. Jadi sebagai kecaman terhadap kitab Wahyu sendiri. Itu maksud Wahyu pasal 20 ayat 18. Kecaman itu mengacu kepada surat Wahyu, tetapi belum mengacu kepada seluruh kitab yang dikanonkan. Apalagi Alkitab tidak hanya pewahyuan firman Tuhan, melainkan terkandung sejarah puisi dan pujian dan lain-lain. Oke, sekian dari penjelasan singkat saya kawan-kawan. Semoga ini bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang Maha Hidup, memberkati. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita
tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacita.